Jesus mandok tu seseana ai sitiru ono gule gotu kamuna asaban kamu songon aku baik tu kamu martua mahamuna akana mangula kosa asa pasu odingo di uria jala pasu odingo luni bangsota asa pasu odingo luni uria jala pasu odingo luni bangsota. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan darahnya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam saudaraku. Mari kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Yakobus 4 ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Sikat ni ima ni ado hono muna molo nalo moro hani Tuhani mangul mahani jala baheno nami maon dot an. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita adalah hidup yang dikehendaki Tuhan. Yakobus menegur jemaat mula-mula supaya setiap rencananya, apa yang dia lakukan melibatkan Tuhan. Kenapa harus melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita? Di mana kita harus selalu melibatkannya dengan rendah hati bahwa kita sadar sebagai manusia karena kita memiliki keterbatasan. Ini sebenarnya kesadaran yang dikatakan oleh Yakobus. Jadi keterbatasan kita itu membawa kita akan selalu mengandalkan nama Tuhan sebagai pencipta kita dan percaya kepadanya karena kita akan melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan lakukan kepada kita. Dan ingatlah saudaraku, Yakobus dengan benar-benar menyatakan suatu solusi untuk mengatasi sebuah kelemahan adalah melibatkan Tuhan itu dalam setiap apa yang kita pikirkan dan rencanakan. Dengan dasar inilah sebenarnya sebagai orang percaya dia tidak pernah ragu lagi. Karena orang yang selalu membuat Tuhan menjadi hal yang paling utama, membuat Tuhan yang menjadi terutama, memprioritaskan Tuhan apapun yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, soal berhasil atau tidak, soal bertumbuh atau tidak, itu adalah ada kepuasan batinia. Ada di dalam diri kita, yaitu bersyukur walaupun tidak seperti yang kita rencanakan, yang kita pikirkan. Dan disinilah Yakobus mengingatkan jemaat mula-mula itu agar mereka jangan pernah berpikir dari dirinya sendiri, mengandalkannya kekuatannya, namun di sana diajak agar setiap apa yang kita rencanakan itu melibatkan Tuhan. Mari belajar dari Yakobus. Yakobus berkata agar kita membuat segala sesuatunya itu hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan itu doa kita setiap harinya. Jadilah kehendakmu, jadi rencana Tuhan, agar tidak pernah ragu-ragu. Tapi kita ya kena percaya hasil dari semuanya adalah kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu agar kami tidak pernah ragu dalam hidup ini. Amin.